Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Cecilia Novianti Salsinya, salah satu dosen dari program studi pendidikan matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timor. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah statistika lanjut yang diberi bobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa semester 3. Adapun pembuatan video ini adalah bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bagian pengajaran yang meliputi Delivery, Interaction, dan Assessment atau biasa disingkat DIA. Yang pertama adalah Delivery. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari lanjutan dari statistika dasar, yaitu mengenai konsep pengujian hipotesis, jenis-jenis hipotesis penelitian, serta langkah-langkah yang digunakan untuk menguji hipotesis. Selain itu, sebelum pengujian hipotesis diberikan prasyarat untuk pengujian hipotesis dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis yang meliputi hipotesis kesamaan rata-rata, proporsi, variansi, analisis korelasi, regresi linear sederhana, dan regresi linear berganda. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah menguasai dan mampu menjelaskan tentang pengujian hipotesis, jenis-jenis pengujian hipotesis, serta langkah-langkah dalam menguji hipotesis. Yang kedua adalah uji prasyarat yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Yang ketiga adalah menguji hipotesis sesuai dengan langkah-langkah pengujian hipotesis. Dan yang keempat adalah menganalisis hasil pengujian hipotesis dan dapat memberikan kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis yang tepat sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis. Yang terakhir adalah membedakan secara tepat pengujian hipotesis yang satu dengan pengujian hipotesis yang lain untuk meminimalisir kesalahan dalam pemilihan pengujian hipotesis. Adapun materi yang diberikan secara rinci adalah yang pertama akan diberikan konsep mengenai pengujian hipotesis, jenis-jenis pengujian hipotesis, uji prasyarat yang digunakan untuk menguji hipotesis, pengujian kesamaan rata-rata, pengujian proporsi, pengujian kesamaan variansi, analisis variansi, analisis korelasi, dan yang terakhir adalah analisis regresi yang dibedakan menjadi 2, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda berdasarkan asumsi-asumsi terkait yang harus dipenuhi. Adapun sistem pembelajaran yang saya pakai adalah sistem pembelajaran tatap muka langsung, dan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, dan pemberian proyek untuk UTS dan UAS, sehingga mahasiswa setelah mempelajari materi, mereka bisa langsung mengambil data dan melakukan pengujian hipotesis berdasarkan data real yang mereka dapatkan. Interaksi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah interaksi di dalam kelas ketika proses pembelajaran dan juga interaksi fleksibel sehingga mahasiswa boleh menghubungi jika ada hal-hal terkait pembelajaran yang tidak mereka pahami, mereka bisa menghubungi melalui WhatsApp, melalui email, atau Google Classroom. Yang terakhir adalah proses assessment atau penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah penilaian partisipasi dan kepribadian yang diberi bobot 15%. Yang kedua adalah penilaian tugas, di sini diberi bobot 15%. Yang ketiga adalah kuis. Kuis akan dilakukan mulai dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan terakhir sebelum UAS dan diberi bobot 10%. Setelah itu ada penilaian untuk UTS, ada juga penilaian untuk UAS, dan masing-masing diberi bobot 30%. Untuk penilaian, mahasiswa akan mendapatkan nilai A jika nilainya berkisar antara 80 sampai dengan 100. Mahasiswa akan mendapatkan nilai B jika nilainya kurang dari 80 sampai batas bawah 70. Mahasiswa akan mendapatkan nilai C jika nilainya kurang dari 70 sampai dengan batas bawah 60. Dan di bawah 60 sampai batas bawah 50, mahasiswa akan mendapat nilai D. Selain itu, mahasiswa akan diberikan nilai E.
Berikut adalah video pembelajaran saya terkait mata kuliah statistika lanjut untuk pertemuan pertama. Oke teman-teman, selamat siang semua. Selamat siang Ibu. Kurang semangat, selamat siang semua. Selamat siang Ibu. Oke, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kita hari ini mata kuliah yang namanya adalah Statistika lanjut. Oke. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Oke, berarti hari ini Ibu akan memperkenalkan kira-kira statistika lanjut itu seperti apa. Nah, sebelumnya teman-teman sudah belajar materi di semester lalu yang namanya statistika dasar. Nah, di statistika dasar itu apa saja yang teman-teman pelajari? Masih ingat? Pengertian statistika, statistik, cara mendeskripsikan data. Nah, apa saja cara atau bagaimana cara kita mendeskripsikan data, teman-teman? Ada yang masih ingat? Kita mendeskripsikan data dengan membuat diagram, ada diagram titik, diagram garis, membuat grafik, dan grafik apa? Oke, kita juga membuat yang namanya tabel distribusi frekuensi karena pembuatan grafik itu harus melalui tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa ukuran yang kita pelajari juga di perkuliahan statistika dasar yang akan berkaitan dengan perkuliahan ini. Ukurannya ada berapa teman-teman? Ada 3. Yang pertama ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu terdiri atas apa? Min 1 orang. Terdiri atas? Jadi yang termaksud dalam ukuran pemusatan itu modus, min, dan median. Min, median, dan modus. Ukuran apa lagi yang kita pelajari selain pemusatan? Ukuran letak. Ukuran letak itu seperti? Kuartil, desil, persentil. Ukuran yang lain lagi? Penyimpangan. Nah, di ukuran penyimpangan itu ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Simpangan, baku, ada varians, dan seterusnya. Nah, intinya di perkuliahan statistika dasar itu teman-teman mempelajari cara kita mendeskripsikan sebuah data, entah mau gambar, entah mau hitung, dan seterusnya. Perkuliahan lanjutan adalah kuliah statistika lanjut yang isinya adalah teman-teman nanti kita akan belajar bagaimana cara menganalisis data dan menganalisis data sampai pada penarikan sebuah kesimpulan. Kira-kira itu isinya. Nah, sehingga di perkuliahan statistika lanjut ini akan berfokus pada yang namanya pengujian hipotesis. Nah, hari ini yang mau kita pelajari adalah yang pertama, karena teman-teman kita akan berfokus pada pengujian hipotesis, sehingga teman-teman perlu tahu apa itu hipotesis. Terus yang berikut adalah untuk menguji hipotesis juga teman-teman perlu tahu yang istilahnya parameter dan statistik. Dan untuk menguji hipotesis juga teman-teman harus tahu apa itu H0, apa itu H1, kita menerima atau menolak H0 seperti apa, kira-kira kesalahan menguji hipotesis itu bagaimana, hipotesis itu berapa jenis, dan seterusnya. Kira-kira itu yang mau kita pelajari hari ini sebagai pengantar untuk pengujian hipotesis. Nah, kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah hipotesis. Hipotesis kita mulai dengan pengertian. Nah, pengertian secara harafiah, hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Ada 2 kata. Ada yang namanya hupo. Hupo itu artinya adalah sementara, dan tesis artinya adalah pernyataan. Nah, dari 2 kata ini, kira-kira hipotesis kita bisa deskripsikan seperti apa? Berarti hipotesis, angkat tangan. Berarti hipotesis adalah pernyataan yang bersifat sementara. Karena pernyataannya sementara, berarti kita belum tahu pernyataan itu benar atau salah. Sehingga untuk mengetahui benar atau salah, kita perlu mengujinya. Nanti teman-teman akan belajar bagaimana kita menguji hipotesis. Yang berikut, teman-teman akan diperkenalkan dengan yang namanya parameter dan statistik. Yang pertama adalah parameter. Parameter adalah ukuran-ukuran yang berlaku pada populasi. Ukuran-ukuran itu
yang teman-teman sudah tahu juga, kita sudah belajar di statistika dasar. Ukuran pertama adalah mean. Ukuran yang kedua adalah proporsi. Kira-kira ukuran yang ketiga adalah varian. Masih ada ukuran yang lain, misalnya standar deviasi dan seterusnya. Tapi untuk pengujian hipotesis atau untuk materi statistika lanjut, kita akan berfokus pada 3 ukuran ini. Yang berikut, kalau parameter tadi ukuran yang berlaku pada populasi, kalau statistik itu ukuran yang berlaku pada sampel. Nah, misalnya untuk mean itu parameternya adalah mu. Untuk statistik karena berlaku pada sampel, sehingga simbol dari mu berubah menjadi X bar, atau X bar adalah simbol untuk rata-rata tapi pada sampel. Nah, ada yang masih ingat populasi itu apa, sampel itu apa, yang berkaitan dengan parameter dan statistik? Ada yang masih ingat populasi itu apa? Populasi itu adalah kumpulan dari beberapa data yang telah memenuhi syarat dari penelitian. Oke, kumpulan objek yang memenuhi syarat penelitian. Ada lagi yang mau coba populasi itu kira-kira apa? Ada yang mau melengkapi? Populasi itu apa? Objek yang dijadikan penelitian. Oke, populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi bagian dari penelitian kita. Itu namanya populasi. Nah, kalau sampel apa? Bagian dari populasi. Tapi bagian dari populasinya itu harus bagaimana syaratnya? Sebagian dari populasi yang tentu saja berkaitan dengan permasalahan penelitian. Jadi tidak sembarang sebagian, tapi sebagian itu harus berkaitan dengan permasalahan penelitian. Nah, ketika kita berbicara tentang ukuran pada sampel, itu namanya statistik atau ukurannya adalah X bar, kalau proporsi adalah P, kalau varian adalah S kuadrat. Kalau berlaku pada populasi, mean itu simbolnya adalah, ini dibaca apa teman-teman? Mu, proporsi adalah P, dan variansi adalah sigma kuadrat. Nah, untuk ukuran-ukuran ini teman-teman perlu ingat lagi kira-kira formula kita mau menghitung rata-rata itu seperti apa, standar deviasinya itu seperti apa, kira-kira variansi itu seperti apa. Masih ingat teman-teman rata-rata formulanya bagaimana? Ada yang masih ingat formula rata-rata? Rata-rata dibagi menjadi 2. Ada rata-rata untuk data tunggal, rata-rata untuk data kelompok. Nah, untuk data tunggal, Edwin, formula yang dipakai itu seperti apa? Rata-rata, misalnya rata-rata kan X bar. X bar itu untuk data tunggal kita bisa hitung dengan cara sigma X kita bagi dengan N. Tapi teman-teman ingat lagi, I-nya berjalan dari 1 sampai N. Jadi semua N data. Oke, kira-kira itu. Yang berikut, untuk review. Teman-teman masih ingat varians dan standar deviasi? Masih ingat? Hubungannya apa variansi dan standar deviasi? Hubungannya bagaimana? Oke, silakan. Standar deviasi adalah akar dari variansi. Variansi adalah kuadrat dari standar deviasi. Oke, standar deviasi adalah akar dari varians, sehingga dengan demikian varians adalah kuadrat dari standar deviasi. Nah, kalau varians itu formulanya atau simbolnya sigma kuadrat, berarti standar deviasi simbolnya adalah Sigma. simbolnya adalah sigma. Kira-kira begitu. Yang berikut kita kembali lagi untuk menguji hipotesis, karena tadi kita sudah bilang kita belum tahu nih hipotesis itu pernyataannya benar atau salah, sehingga kita perlu mengujinya. Nah, langkah-langkah atau prosedur hipotesis kita itu diterima atau hipotesis kita itu ditolak, itu namanya adalah pengujian hipotesis atau pernyataannya kita perlu uji, sehingga nanti kita menyimpulkan oh pernyataan itu benar atau pernyataan itu salah. Nah, ketika kita menguji, jadi perkuliahan di statistika lanjut ini, kita akan berfokus pada namanya statistik parametrik. Artinya adalah kita akan berfokus pada statistik yang mana kita mau menguji hipotesis tentang parameter populasi. Jadi intinya begini teman-teman, nanti kita akan punya di sini kita punya populasi, kumpulan objek-objek yang menjadi bagian penelitian kita.
Dari populasi ini kita ambil sampel. Sampel kan sebagian. Misalnya yang di sini adalah mu, ini kita ambil sebagian, ukurannya menjadi X bar. Nah, dari yang sebagian ini, yang ini kemudian diuji. Hasil pengujian ini nanti akan kita gunakan untuk menyimpulkan sesuatu. Menyimpulkan yang tadi, pernyataannya benar atau salah. Nah, hasil pengujiannya ini digunakan untuk apa? Untuk menyimpulkan yang namanya populasi. Jadi, kita menguji hipotesis, parameternya adalah parameter populasi berdasarkan data sampel. Kira-kira seperti itu. Nah, statistik lawannya statistik parametrik adalah statistik non-parametrik. Nanti di statistik parametrik itu teman-teman akan diberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga teman-teman bisa menggunakan statistik parametrik. Nah, ketika kita berhadapan dengan statistik yang non-parametrik, syarat-syarat itu kita tidak butuhkan. Atau kita tidak perlu memenuhi syarat itu untuk menggunakan statistik non-parametrik. Nah, yang berikut adalah statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini cocok menguji hipotesis berdasarkan data sampel. Jadi, inferensial ini maksudnya adalah pengujian hipotesis. Lawannya statistik inferensial adalah statistik deskriptif, yang teman-teman sudah belajar di statistika dasar. Nah, ini kita khususkan untuk statistik inferensi. Tadi Ibu sudah bilang ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah populasi atau sampel harus berdistribusi normal. Kenapa berdistribusi normal? Karena distribusi normal itu punya keidealan atau dia ideal sehingga jadi parameter pengujian hipotesis kita. Ideal yang pertama adalah grafik dari distribusi normal itu berbentuk lonceng. Bentuk lonceng seperti apa? Ada yang bisa gambar lonceng? Bisa, silakan Ardi. Lonceng yang Anda tahu itu kira-kira seperti apa? Bulat. Oke. Oke, kira-kira ini gambar sebuah lonceng. Ada yang mau memperbaiki? Ini benar tidak ini gambar lonceng? Benar, lonceng kira-kira begini ya. Nah, ideal yang pertama dari distribusi normal adalah grafiknya berbentuk lonceng. Tapi lonceng yang dimaksud itu, Ibu memperbaiki sedikit, loncengnya bentuknya seperti ini. Nah, ini keidealan pertama dari distribusi normal. Jadi datanya sangat teratur seperti ini, distribusi normal. Yang kedua, ideal yang kedua adalah untuk distribusi normal, teman-teman akan mendapatkan kenyataan bahwa nilai min akan sama dengan nilai median, juga sama dengan nilai modus. Min itu apa? Nilai rata-rata. Median? Median apa? Median apa, Fandi? Nilai yang berada di tengah. Modus? Nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk distribusi normal, min sama dengan median sama dengan modus. Kita lihat, kalau median dia pasti ada di tengah. Kalau modus itu data yang paling banyak muncul. Nah, kita lihat di grafik ini, yang paling banyak muncul adalah pasti yang ada di tengah. Sehingga dia ideal. Ideal yang berikut adalah luas kurva ini luasnya sama dengan 1. Itu ideal. Makanya kita menggunakan kenapa syaratnya sampel atau populasi harus berdistribusi normal. Yang kedua, sampel yang kita pilih harus acak. Maksudnya sampel dipilih secara acak itu bagaimana teman-teman? Pemahaman teman-teman seperti apa kalau sampel dipilih secara acak? Ada yang bisa kasih tahu Ibu, kira-kira Anda pernah tidak memilih sesuatu dengan acak? Pernah? Ada yang pernah? Tolong angkat tangan. Memilih sesuatu secara acak. Pernah? Seperti apa pemilihan sampel? Arisan. Di arisan itu apa yang terjadi sehingga kita pilih sampel secara acak? Atau ketika Anda arisan itu Anda buat apa? Ngerumpi atau gosip? Tidak ya? Apa yang dibuat sehingga Anda bilang, oh itu kayaknya pemilihan secara acak? Ya. Dalam arisan kita memilih secara acak itu
Tulis nama, kita masukkan dalam kotak. Misalkan berapa orang? Misalkan ada 20 orang. Kocok terus pilih salah satu. Itu pemilihan secara acak. Kenapa memangnya itu dipilih secara acak? Karena awalnya itu kita tidak tahu siapa yang dapat arisan. Atau semua orang di 20 orang yang ikut arisan itu dia bisa terpilih. Bisa dapat arisan. Makanya itu pemilihan secara acak. Jadi ketika teman-teman mau menggunakan statistik parametrik, sampel yang Anda pilih itu harus acak. Tidak boleh teman-teman subjektif. Misalnya ketika Anda penelitian, misalkan penelitiannya karena teman-teman di sini adalah pendidikan matematika, kita penelitian biasanya di sekolah. Mau melakukan eksperimen misalnya, di kelas itu misalnya kelas 7 ada 3 kelas, A, B, dan C. Nanti misalkan di ujian Anda ditanya, kenapa Anda memilih kelas B? Kalau misalkan acak berarti jawabannya Anda seperti apa? Ya? Karena misalnya, permasalahan penelitian yang saya lihat itu kayaknya ada di kelas B, Ibu. Nah, seperti itu. Nah, yang subjektif itu adalah apa? Biasanya mahasiswa menjawab, Ibu, karena waktu saya observasi itu, observasi dengan tante, observasi dengan om, ternyata tante dan om itu ngajarnya di kelas 7B. Nah, berarti Anda memilih karena itu kelasnya om atau tante. Nah, itu tidak boleh. Sehingga sampelnya harus dipilih secara acak. Yang ketiga, punya hubungan yang linear. Hubungan yang linear, teman-teman ingat lagi di kalkulus. Linear itu maksudnya apa, teman-teman? Linear itu kalau fungsi linear, fungsi yang bentuknya adalah garis. Atau kalau teman-teman tulis dalam bentuk fungsi, fungsinya seperti apa? Fungsi linear itu yang seperti apa, teman-teman? Ini sudah lulus kalkulus kah? Sudah toh? Yang ngajar kalkulus siapa? Ayo, Pak Ferdi. Bagaimana fungsi linear? Ivan, fungsi linear itu yang seperti apa? Fx sama dengan, ada yang bisa tulis di papan? Ayo. Ada yang mau coba tulis di papan? Fx sama dengan? Fx sama dengan? Ax kuadrat. Yakin Ax kuadrat itu linear? Fx sama dengan? Coba tuliskan di papan. Fx sama dengan Ax tambah B. Oke, tadi misalnya kita konfirmasi jawabannya Fandi. Jawabannya Fandi adalah Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Mana yang linear antara dua ini? Atas atau bawah? Yang atas. Kenapa yang bawah tidak linear? Karena yang di bawah fungsinya adalah fungsi kuadrat. Kalau teman-teman lihat dari grafiknya, yang di bawah ini grafiknya bentuknya bagaimana? Ini itu bagaimana? Bentuknya adalah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, yang ini terbuka ke atas atau ke bawah ini? Ayo. Terbuka ke? Bedanya apa kalau terbuka ke atas dan terbuka ke bawah? Dilihat dari apa? Ayo, bedanya apa terbuka ke atas dan terbuka ke bawah? Berdasarkan kuliah dengan Pak Ferdi. Ayo. Oke, cara gambar grafiknya bagaimana sih, teman-teman? Cara gambar grafik ini bagaimana? Untuk menggambar grafik yang teman-teman tentukan dulu apa? Titik potong. Nah, titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0. Nah, ini kalau Y-nya 0 berarti? Kalau Y-nya 0 berarti? X-nya jadi apa ini? Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Sehingga
Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah kita menemukan langkah-langkah kita ketika kita menguji hipotesis. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan hipotesis. Hipotesis ada dua, ada H0, ada H1. H0 itu bentuknya bagaimana? Angkat tangan. H0 itu bentuknya adalah tidak ada pengaruh, apalagi? Tidak ada hubungan, apalagi? Tidak ada perbedaan. Dan H1 adalah negasi dari H0. Yang berikut kita menentukan yang namanya tingkat signifikasi atau toleransi ketika kita toleransi kesalahan dalam pengujian hipotesis. Yang ketiga adalah setelah itu kita akan menentukan daerah penolakan. Nah, daerah penolakan ini akan bersesuaian dengan H0 dan H1. Setelah itu, setelah ada daerah penolakan, nanti teman-teman akan belajar kira-kira kita mau mengujinya pakai statistik uji yang mana, kita akan menggunakan rumus yang mana, kira-kira seperti itu. Dan setelah kita tahu rumusnya, kita melakukan perhitungan dan kita menyimpulkan kita mau menolak atau mau menerima H0, kira-kira seperti itu. Itu inti dari pertemuan kita sekarang atau pertemuan kita di pertemuan pertama ini. Sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya? 1-2 pertanyaan mungkin yang kira-kira teman-teman bingung atau ada yang masih kesusahan memahami materinya, ada pertanyaan? Ada? Ya, silakan. Namanya siapa? Oke, apa pertanyaannya? Jadi baik, saya ingin bertanya dari materi yang Ibu jelaskan, saya kurang mengerti di bagian syarat pengguna statistika parametrik. Nah, di sini Ibu sempat singgung tentang syarat penggunaan statistika parametrik mempunyai hubungan linear. Nah, di sini saya ingin bertanya, mengapa syarat penggunaan statistika parametrik ini dia mempunyai hubungan linear? Kenapa harus linear ya? Oke, tadi kita ini syarat kita untuk mata kuliah statistika lanjut ini kita akan menggunakan namanya statistik parametrik. Nah, di statistik parametrik ini karena kita menguji hipotesis tentang parameter yang tadi kita sudah pelajari, maka ada beberapa syarat nih. Ada syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga, dan syarat keempat. Kenapa hubungannya harus linear? Karena nanti di dalam pengujiannya yang kita bahas itu adalah yang linear. Misalnya, teman-teman akan menguji, ada satu uji yang namanya regresi linear sederhana. Sehingga untuk menggunakannya, sifat hubungan datanya harus linear dulu. Ketika hubungan antara datanya tidak linear, kita tidak bisa pakai yang ini nih. Misalnya datanya kuadratik, berarti kita tidak bisa pakai yang statistik parametrik. Karena antara data dengan pengujiannya sudah tidak sama. Sehingga syarat dari statistik parametrik adalah punya hubungan yang linear. Hubungannya harus linear dulu. Nah, bagaimana kalau dia tidak linear? Kalau dia tidak linear, tadi kan kita sudah belajar statistik parametrik itu lawannya adalah non-parametrik. Sehingga ketika dia tidak punya hubungan yang linear, kita beralih ujinya diganti dengan statistik non-parametrik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Terkait ini pengantar pengujian hipotesis, ada pertanyaankah? Oke, kalau tidak ada, pertemuan hari ini Ibu akhiri. Tugas Anda nanti akan Ibu kirimkan ke Google Classroom. Nanti teman-teman silakan lihat. Teman-teman silakan pelajari materi kita minggu depan adalah tentang prasyarat. Jadi sebelum kita menguji hipotesis, teman-teman harus belajar prasyarat. Cara menguji normalitas itu bagaimana? Cara melihat data itu linear itu bagaimana? Pelajari itu. Kita akan mulai perkuliahan dengan kuis. Kuis review hari ini dan kuis tentang pengujian yang akan datang. Nanti tugasnya teman-teman silakan lihat di Google Classroom. Sebelum kita mengakhiri, Ibu coba absen dulu. Yang pertama, Adelvina Mei.
Hadir. Maria Immaculata Taus? Tidak ada. Maria Aurelia Luti? Hadir. Juliana Dos Santos? Hadir. Maria Timo? Tidak ada. Oh, izin kedukaan. Siapa yang meninggal? Oh, oke. Ivonia Ulu? Nonci? Hadir. Febiana Nana? Ansila Novianti? Oke. Itu saja teman-teman. Terima kasih untuk pertemuan pertama ini. Sekian kuliah kita. Selamat siang. Demikian video pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi bagian pengajaran. Sekian dan terima kasih.